Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak solih dan solihah kelas 1? Mudah-mudahan kabarnya selalu sehat ya. Berjumpa kembali di pembelajaran via online mata pelajaran geografi bersama Ustadz Syamsi. Sebelum belajar kita terlebih dahulu berdoa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. قال الله تعالى هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. Artinya, dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalan dari segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rizkinya, dan hanya kepadanya lah kamu kembali setelah dibangkitkan. Quran Surah Al-Mulk ayat 15. Alhamdulillah. Baik anak solih dan solihah, adapun materi kita hari ini yakni memahami posisi benda yang ada di luar dan di dalam. Baik anak solih dan solihah, yang pertama yang akan kita pelajari adalah benda yang ada di dalam rumah dan di luar rumah. Tayyib, anak solih dan solihah, coba antum amati gambar berikut ini, atau antum amati benda yang ada di dalam rumah antum masing-masing. Tayyib, sudah ke antum amati? Mari sama-sama kita sebutkan benda apa saja yang ada di dalam rumah. Benda yang ada di dalam rumah antara lain ada kursi, ada meja, ada lemari, ada jam dinding, ada buku, ada gelas, ada tempat tidur, ada meja makan, dan lain-lain. Nah, itu dia benda-benda yang ada di dalam rumah. Nah, sekarang mari sama-sama kita pelajari apa saja fungsi benda-benda yang ada di dalam rumah kita masing-masing. Yang pertama, meja. Digunakan untuk apa meja? Meja digunakan untuk meletakkan sesuatu, baik itu buku, pensil, makanan ataupun minuman ataupun yang lainnya. Kemudian kursi. Kursi digunakan untuk apa? Kursi digunakan untuk duduk, baik itu duduk di ruang tamu maupun duduk di tempat makan ataupun di tempat yang lainnya. Kemudian piring. Digunakan untuk apa piring? Piring digunakan untuk makan. Kemudian gelas. Digunakan untuk apa gelas? Gelas digunakan untuk minum. Kemudian tempat tidur digunakan untuk apa tempat tidur? Tempat tidur biasanya kita gunakan untuk kita beristirahat atau kita tidur. Nah, itulah fungsi-fungsi benda yang ada di dalam rumah, dan masih banyak benda yang lain yang memiliki fungsi masing-masing. Nah, anak solih dan solihah, setelah kita mengetahui benda yang ada di dalam rumah beserta fungsinya, kita juga harus tahu di mana kita harus meletakkan benda tersebut sesuai dengan posisinya masing-masing. Contohnya, meja. Di manakah kita harus meletakkan meja? Ya, benar sekali. Kita harus meletakkan meja di ruang tamu ataupun ruang makan ataupun di dalam kamar apabila kita hendak belajar. Benar sekali. Kemudian kursi. Di manakah kita harus meletakkan kursi? Benar sekali. Kita harus meletakkan kursi di ruang tamu ataupun di tempat makan ataupun di tempat
kamar, ya bisa kita gunakan untuk belajar, ataupun kalau di ruang makan bisa kita gunakan untuk apabila kita hendak makan. Nah, kemudian piring, di manakah kita harus meletakkan piring? Nah, kita harus meletakkan piring di dapur, di rak piring, ya. Kemudian gelas, di manakah kita harus meletakkan gelas? Ya, benar sekali, kita harus meletakkan gelas di dapur atau di rak gelas. Dan masih banyak lagi benda-benda yang harus kita tempatkan sesuai dengan posisinya. Nah, anak solih dan solihah, setelah kita mengetahui di mana kita harus meletakkan benda sesuai dengan posisinya, kita juga harus mengetahui ketika kita hendak beraktivitas itu harus sesuai dengan posisinya apabila kita hendak beraktivitas di dalam rumah. Contohnya, di manakah kita hendak tidur atau istirahat ketika di rumah? Nah, benar sekali. Tentu apabila kita hendak istirahat ataupun tidur itu haruslah di tempat tidur, ya. Tidak boleh beristirahat di kamar mandi ataupun tempat-tempat yang kotor. Kemudian, di manakah kita hendak melakukan aktivitas makan? Ayo, di mana? Ya, benar sekali. Biasanya kalau kita hendak makan, kita harus di tempat makan atau di ruang makan ataupun di meja makan. Tidak boleh kita makan di tempat tidur atau tempat istirahat, ataupun yang sangat sekali tidak boleh di kamar mandi, itu tidak diperbolehkan. Nah, itulah aktivitas yang harus kita lakukan sesuai dengan posisinya ketika kita berada di rumah. Nah, kemudian setelah kita mengetahui objek yang ada di dalam rumah beserta fungsinya, berikutnya kita mendeskripsikan atau menyebutkan objek yang ada di luar rumah. Coba sekarang antum amati objek atau benda apa saja yang ada di luar rumah antum. Sudah antum amati? Toyib, mari sama-sama kita sebutkan. Objek yang ada di luar rumah itu biasanya ada pohon, kemudian ada tanaman bunga, kemudian ada rak sandal, kemudian ada tempat sampah, kemudian ada kendaraan kita, baik itu motor ataupun mobil. Nah, itulah objek atau benda yang ada di luar rumah. Taib, itulah objek atau benda yang ada di dalam rumah dan di luar rumah beserta fungsinya. Taib, anak solih dan solihah, setelah kita mengetahui benda atau objek yang ada di dalam rumah dan di luar rumah, sekarang kita akan melanjutkan nih untuk mendeskripsikan atau menyebutkan objek yang ada di dalam kelas dan di luar kelas. Nah, apa saja sih objek yang ada di dalam kelas? Mari sama-sama kita pelajari. Coba antum amati gambar berikut ini. Sudah antum amati? Toyib, mari sama-sama kita sebutkan. Benda atau objek yang ada di dalam kelas, yang pertama ada meja, benar sekali. Kemudian ada apa lagi? Ya, benar, ada papan tulis. Kemudian ada apa lagi? Ada spidol, ada penghapus, ada kipas angin, ada jam dinding, ada lampu, ada
tas teman-teman kita. Nah, itulah benda yang ada di dalam kelas. Nah, apa saja fungsi benda tersebut? Apa saja fungsinya? Fungsi benda yang ada di dalam kelas. Yang pertama, ada meja. Digunakan untuk apa meja? Meja digunakan untuk meletakkan barang-barang kita seperti pensil, penghapus, dan lain-lain. Kemudian, kursi. Digunakan untuk apa kursi? Kita gunakan untuk duduk agar belajar kita semakin nyaman. Kemudian, papan tulis. Digunakan untuk apa papan tulis? Digunakan untuk menulis apabila guru hendak memberikan atau menerangkan materi pelajaran. Dan lain-lain. Masih banyak objek atau benda yang memiliki fungsi masing-masing. Nah, anak soleh dan solihah, setelah kita mengetahui benda yang ada di dalam kelas beserta fungsinya, kita juga harus mengetahui di mana kita harus meletakkan benda yang ada di dalam kelas sesuai dengan posisinya masing-masing. Di manakah kita harus meletakkan kursi? Ayo, di mana? Ya, benar sekali. Kita harus meletakkan kursi tentunya di dalam kelas. Tidak boleh kita meletakkan kursi di luar kelas. Ya. Dan sesuai dengan tempat duduk kita masing-masing. Harus rapih, tidak boleh acak-acakan. Kemudian, di mana kita harus meletakkan buku kita atau tas kita? Nah, buku ataupun pensil ataupun tas kita letakkan di atas meja kita masing-masing. Tidak boleh di meja temannya ya. Baik, cerdas anak solih solihah. Kemudian di mana kita harus meletakkan penghapus dan spidol? Nah, ini spidol guru ya, atau spidol ustadz ustazah. Nah, kita harus meletakkannya berada di dekat papan tulis atau meja ustadz dan ustazah. Nah, anak solih dan solihah, kemudian setelah kita mengetahui objek atau benda yang ada di dalam kelas, sekarang kita mendeskripsikan atau menyebutkan objek yang ada di luar kelas. Apa saja objek yang ada di luar kelas? Coba perhatikan gambar berikut ini. Amatilah gambar berikut ini. Sudah diamati ya? Thayyib. Mari sama-sama kita sebutkan. Objek yang ada di luar kelas antara lain 1. Ada pohon, ada tanaman bunga, ada batu, kemudian ada ruang toilet, ada tempat sampah, ada rak sepatu, dan lain-lain. Nah, apa saja fungsi dari tempat-tempat tersebut? Nah, misalkan tempat sampah berarti untuk membuang sampah. Toilet apabila kita hendak buang air kecil dan buang air besar. Nah, setelah kita mengetahui benda yang ada di dalam dan di luar kelas beserta fungsinya, kita juga harus mengetahui apabila kita hendak beraktivitas di dalam kelas ataupun di luar kelas harus sesuai dengan posisinya. Contohnya, apabila kita hendak melakukan aktivitas belajar, di mana kita harus melakukan aktivitas belajar? Nah, tentu jika kita hendak melakukan aktivitas belajar itu kita harus melakukannya di dalam kelas agar lebih tertib dan nyaman. Tidak mungkin kita melakukan aktivitas belajar di lapangan atau di halaman kelas. Nah, kemudian apabila kita hendak buang air kecil ataupun buang air besar, di mana kita hendak buang air besar ataupun air kecil? Di mana?
Ya, benar sekali. Di toilet. Nah, apabila kita sedang belajar, kemudian kita sudah tidak tahan lagi untuk membuang air besar ataupun membuang air kecil, maka kita harus ke toilet. Tidak boleh buang air besar ataupun buang air kecil di dalam kelas. Tidak diperbolehkan. Nah, itulah anak soleh dan solehah materi kita hari ini tentang posisi benda yang ada di dalam rumah dan yang ada di luar rumah, dan posisi benda yang ada di dalam kelas dan di luar kelas beserta fungsinya masing-masing dan posisi benda yang harus kita tempatkan sesuai dengan posisinya masing-masing. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik ya anak solih dan solihah. Insya Allah untuk pekan depan kita akan melakukan latihan harian 1. Jangan lupa untuk belajar ya solih-solihah. Tayyib, mari sama-sama kita tutup pelajaran dengan membaca doa. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ustaz akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.